وسلم وبارك عليه وعلى آله. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Cahayati Cahaya Indonesia, doa bangsa untuk Sumatera bersama dengan iNews. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, baru saja kita dengarkan lantunan salawat. Dan juga tentunya saya juga di kesempatan yang berbahagia ini di penghujung tahun 2025 ya, di tengah Masjid Istiqlal, saya juga ingin melihat bagaimana keramaian Masjid Istiqlal ya, untuk memberikan doa terbaik bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Untuk itu saya ingin menyapa rekan saya Camar. Camar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Davi dan juga pemirsa dimanapun berada, termasuk yang ada di rumah yang sedang menyaksikan iNews TV saat ini. Luar biasa, tadi kita sudah melantunkan bersama sholawat. Ternyata sholawat itu bukan hanya sekedar lantunan saja, tapi kalau diresapi bisa memberikan menjadi obat hati. Ada 3 poin utama yang tadi kita lihat bersama dan juga kita bisa dengar bersama berkaitan dengan membangun semangat uhuwah dari apa yang terjadi di Pulau Sumatera. Kemudian juga kita bisa bermuhasabah diri dan juga kita bisa mencari hikmah dari apa yang terjadi, membangun semangat ta'awun ataupun juga tolong menolong. Seperti yang disampaikan tadi Mas Davi dan juga pemirsa oleh Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar, bahwasanya menolong bukan hanya sekedar uang, menolong bukan hanya sekedar materi, tapi ada yang paling penting, yakni doa yang kita panjatkan setiap hari kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera. Dan tentunya hari ini, malam hari ini tidak akan lengkap
rasanya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di samping kanan, kiri, depan, belakang saya ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita. Saya kembalikan ke David. Baik, kita dengarkan pesan dan harapan dari Wakil Ketua MPR Republik Indonesia kepada Al-Mukarram Dr. HM Hidayat Nur Wahid LCMA. Kami persilahkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa liyabluwana ayyukum wa ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi abduhu wa rasuluhu wal ma'buthu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqal azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim alladzi qala fi ihda hadithihi idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasila falyagrasha. Malam ini sekaligus kita juga masih dalam prosesi untuk dalam konteks doa itu memperingati terjadinya tsunami di Aceh. Tanggal 26 Desember tahun 2004, 21 tahun yang lalu, terjadilah musibah yang luar biasa menghentak. Tetapi kemudian beberapa bulan yang lalu atau satu bulanan yang lalu terjadi lagi musibah di Sumatera. Kita semuanya dalam konteks ini diingatkan kembali tentang prinsip bahwa ada peristiwa-peristiwa di mana ada musibah, dan ada dengan musibah itu kita mengambil hikmah, dan dari hikmah itu kita mengambil langkah-langkah untuk justru semakin mendekatkan diri pada Allah SWT. Karena ketika kita mengetahui adanya peristiwa, adanya musibah, selayaknya bila kita semakin bertambah hidayah, dan bila bertambah hidayah maka akan semakin bertambah dekat dengan Allah SWT. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya sebalik daripada itu, man izdada ilman wazdada hudan izdada minallahi qurban. Inilah yang semestinya bisa kita ambil sebagai hikmah untuk kita semakin dekat dengan Allah SWT. Semakin dekat dengan Allah pasti akan dekat dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan perintah Allah tentu adalah untuk menghadirkan iman, amal soleh, saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, sehingga karenanya kemudian akan mencegah diri untuk tidak menghadirkan kerusakan di muka bumi, yaitu kerusakan dalam bidang akidah, kerusakan dalam bidang ibadah, kerusakan dalam bidang sosial, kerusakan dalam bidang ekonomi, kerusakan dalam bidang pendidikan, kerusakan dalam bidang kebijakan apapun. Dan bila itu terjadi, maka kita hari-hari ini sesungguhnya tidak sekedar berada di minggu terakhir atau hari-hari terakhir tahun 2025, tapi kita juga berada di hari-hari pertama di bulan Rajab. Apa maknanya? Kalau menurut saya salah satu makna daripada ini semuanya, sambil kita mendoakan Aceh, mendoakan Sumatera Utara, mendoakan Indonesia, mendoakan Gaza, mendoakan Palestina, mendoakan umat manusia, kita diingatkan bahwa pergiliran hari, pergiliran waktu itu memang adalah Allah hadirkan untuk man arada yadzakkaru aw arada syukura, supaya kita bisa selalu zikir, selalu mengingat dan selalu bersyukur. Dan dengan cara itu kita mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa yang kemudian kita dapatkan, kita alami, tidak akan pernah terlepas daripada hukum Allah SWT, qada dan qadarnya Allah SWT. Dan bila demikian maka syariahnya adalah bagaimana kita tidak membiarkannya menjadi sesuatu yang mubadzir. Peristiwa dahsyat terjadi, ada tsunami, ada bencana alam, ada kejahatan Israel. Peristiwa jahat yang sangat dahsyat ini
hendaknya memang tidak hanya berlaku dan berlalu dan apalagi hanya menghadirkan korban, tetapi tidak menghadirkan hikmah yang sangat besar. Dan hikmah itu tadi saya sampaikan di depan adalah bagaimana agar semua kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita semakin dekat dengan Allah, selain kita memakmurkan masjid, kita berbanyak sholawat, kita memperbanyak ukhuwah, kita memperbanyak silaturahim, juga tadi kita memperbanyak tanggung jawab sosial, tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab politik, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab apa saja yang kemudian pada ujung akhirnya bila kemudian terjadi musibah, bila kemudian terjadi pergantian waktu, bila terjadi ajal, kita akan siap mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Karena memang yang diajarkan Rasulullah bukan sekedar innamal a'malu binniyat, bukan sekedar bagaimana kita memulai yang baik dipentingkan, tetapi mengakhiri dengan yang baik juga sangat dipentingkan. Husnul khotimah adalah bagian dari yang diminta oleh Rasulullah SAW. Di antara doa beliau yang paling banyak beliau baca dan paling banyak beliau cintai di akhir sholat beliau, baik itu para ulama berbeda pendapat, akhir sholat itu apakah di sujud terakhir atau sesudah tahiyat akhir, tapi yang penting adalah di akhir sholat. Salah satu doa beliau selain daripada Allahumma inni ala dzikrika wa syukri ibadatik, juga beliau meminta untuk Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Selain Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang saya sampaikan. Barakallahu fikum, dan ikut mendoakan agar doa-doa yang dilantunkan di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa untuk saudara-saudara kita di Sumatera, dimanapun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari musibah ini akan muncul hikmah besar menghadirkan umat yang kemudian berukhuwah, bersatu padu, izul Islam wal muslimin, tentu juga izu Indonesia. Wal muwafiq lakum tariq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Ketua MPR Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Hidayatul Wahid LCMA yang telah tadi menyampaikan pesan harapannya. Baik hadirin dan undangan yang dirahmati oleh Allah, tanpa kita membuang banyak waktu lagi, langsung saja kami mohon kepada Al-Habib Al-Muharram Habib Jindan bin Novel untuk menyampaikan tausiahnya di kesempatan malam hari ini. Silakan Habib, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Istiqlal dalam acara Cahaya Hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerangi hati kita. Amin ya Allah. Dan Allah Ta'ala menerangi mata kita sehingga mata ini tidak dipakai buat maksiat. Dan semoga Allah menerangi telinga kita sehingga telinga ini tidak mendengar kemaksiatan. Allah Ta'ala menerangi tangan dan kaki kita hingga tidak dipakai buat maksiat dan dipakai semuanya untuk taat kepada Allah dan mendekat. Dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan di sisa-sisa waktu dari tahun 2025 ini. Allah Ta'ala mudah-mudahan menutupnya dengan melimpahkan taubatnya dan ampunannya dan ridhanya kepada kita sekalian. Dan dengan berakhirnya tahun ini Allah Ta'ala angkat bala, Allah Ta'ala angkat bencana, Allah Ta'ala angkat musibah dari umat Islam di seluruh penjuru dunia, yang ada di Sumatera dan di seluruh penjuru Indonesia dan di seluruh dunia, yang ada di Gaza, yang ada di Sudan, yang ada di Yaman, yang ada di Syam, yang ada di Palestina, yang ada di seluruh penjuru dunia. Allah mengangkat bala dan musibah dari semua umat, dan Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan keberkahannya kepada umat. Dan apa yang terjadi di tahun-tahun yang lalu, tahun 2025 dan sebelumnya, dari kesalahan, dari kelalaian, dari kealfaan, Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala hapuskan segala kesalahan dan dirubah menjadi pahala dan kebaikan. Dan di tahun 2026 Allah Ta'ala jaga kita dari kemaksiatan, Allah Ta'ala jaga kita dari pelanggaran, Allah Ta'ala jaga kita dari kedustaan, Allah Ta'ala jaga kita dari ucapan yang haram, pandangan yang haram, perbuatan yang haram, sifat yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Ta'ala, hingga Allah Ta'ala selalu memperbaharui iman kita, taqwa kita dalam istiqamah,
dalam hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa insyaAllah kita doakan bangsa Indonesia makin maju, makin berkah, makin dirahmati oleh Allah, makin dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan memang musibah dan bencana adalah sunnatullah, sunnahnya Allah di muka bumi ini. Bahkan orang yang paling banyak dapat musibah dan bencana adalah para nabi-nabi, para wali-wali, para salihin. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda di dalam hadis, asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah Ta'ala para nabi-nabi, kemudian yang mendekati derajat mereka para wali-wali, para salihin. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah, idza ahabballahu 'abdan yusib minhu. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan mengujinya. Apabila Allah sayang kepada hambanya, Allah akan turunkan musibah yang menimpa hamba tersebut. Kenapa? Sebab ketahuilah, ketaatan kepada Allah Ta'ala itu ada beragam. Ada ketaatan yang bisa kita ikhtiarkan. Salat, ketaatan. Puasa, ibadat dan ketaatan. Kita mau umrah, haji, ibadat, ketaatan. Tetapi semua ibadat salat, puasa, zikir, i'tikaf, itu semuanya pilihan kita. Walaupun dengan taufik dari Allah Ta'ala, kita yang memilih untuk hadir. Kita yang memilih dengan bantuan Allah untuk bersolawat. Kita yang memilih untuk zikir, untuk istighfar, untuk ngaji. Kecuali ada ibadat namanya ibadat sabar atas musibah. Itu bukan pilihan kita. Kita nggak bisa memilih, saya pengen deh dapat musibah kematian. Bagaimana kita bunuh diri dulu atau bunuh keluarga dulu? Nggak bisa. Tetapi musibah itu adalah pilihan Allah. Bukan kita yang memilih. Allah yang memilih hamba-hamba terpilih untuk diuji. Untuk diuji. Kemudian diberikan taufik untuk bersabar dan berbuat, melakukan tindakan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengganjar hamba tersebut dengan pahala dan kebaikan. Tahu gak, pahala kesabaran cukup sebagai suatu pahala dan kebanggaan bagi kesabaran. Satu ayat dari Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kalimat ini kelihatannya biasa aja, tapi luar biasa. Nggak disebut orang yang bersabar bersama Allah. Allah nggak bilang begitu. Nggak ada. Disebut orang yang bersabar mereka bersama Allah. Tidak begitu. Tetapi disebut bahwasanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berjalan, dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun mereka, Allah membersamai mereka. Allah mendampingi mereka kemanapun mereka pergi. Innallaha ma'as sabirin. Dan sabar jamil, indah, menjadi mahkota, menjadi penghias, walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan pelik, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sumpek. Tetapi dengan sabar, semua yang sempit, yang sumpek, yang penat, kelihatan menjadi lebih indah. Ketahuilah, musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar, kita ridha, kita dapat pahala. Musibahnya jalan terus. Tapi kalau kita marah, kita uring-uringan, kita kesal, kita berkeluh kesah, maka kita dapat dosa. Musibahnya tetap jalan terus. Tetap jalan terus. Fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Keluh kesahnya manusia tatkala dia diuji oleh Allah Ta'ala, keluh kesahnya dia enggak merubah takdir, enggak merubah keadaan, enggak mempercepat durasi musibah yang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru keluh kesahnya dia hanyalah bikin tambah capek, tambah pikiran, tambah sumpek, tambah ruwet. Dan yang musibah paling gede lagi apa? Menghilangkan pahala, dicabut pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya dia bisa dapat untung besar, malah berlalu musibah tersebut dia enggak untung apa-apa, makin rugi. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi bersabda di dalam hadis bahwasanya ajaban li amri mu'min,
Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan apapun yang menimpa mukmin, apapun yang menimpa dia membawa kebaikan. Pasti ada hikmah, ada kebaikan dari Allah Ta'ala. Kalau ditimpa nikmat, dia bersyukur. Syukurnya lebih baik daripada nikmat yang dia rasakan, yang dia terima. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Sabarnya dia lebih baik daripada solusi yang dia cari, yang dia minta. Walidzalik dikatakan bahwasanya inna fil ghaibi ajaib kam ni'am tayyal masaib wa akhut tadbiri khaib lam yazal fi qabdati syakki rahin lam yadhug aisyal ibad salihin. Di dalam hal yang gaib dari aturan dan ketentuan dan hikmahnya Allah mengandung keajaiban. Berapa banyak kenikmatan yang tersembunyi di balik kemasan musibah. Kemasannya musibah, tetapi di dalamnya terkandung nikmat yang banyak, yang beragam dari Allah Ta'ala. Enggak kita fahami, melainkan beberapa waktu kemudian, mungkin bertahun-tahun atau beberapa dekade kemudian. Berapa banyak nikmat yang terkandung di dalam kemasan musibah. Orang yang banyak perencanaan, banyak keluh kesah, banyak uring-uringan, dia bakalan selalu kecewa, bakalan selalu menderita. Senantiasa dia tergadaikan di dalam keraguan, di dalam kelalaian, enggak mau berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bertumpu kepada usahanya, kepada dirinya, bakalan capek dan enggak bakal mencicipi kelezatan yang dirasakan oleh kaum salihin. Kaum salihin merasakan kelezatan walaupun dalam musibah, walaupun dalam bencana. Moto mereka satu, selama hubungan saya dengan Allah baik-baik saja, hubungan saya dengan Rasulullah mulus, manis, bagus, selama Islam yang saya punya, iman yang saya punya aman-aman saja, maka alhamdulillah berarti saya dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun musibah apapun yang dia terima, yang penting agamanya selamat, imannya selamat. Buat mereka tuh musibah paling gede kalau ketinggalan sholat jamaah. Musibah paling besar ketinggalan tahajud qiyamul lail. Musibah paling besar kalau mereka telat subuh. Musibah paling besar kalau anaknya lepas kerudung. Musibah paling besar kalau anaknya terkena narkoba. Musibah paling besar kalau anaknya jadi pecandu. Musibah paling besar ketika Allah murka kepada dia. Hadhi musibah. Waliyad billah min dhalik. Laisal musab man faragal ahbab, lakinnal musab man hurimat thawab. Orang yang terkena musibah bukan yang berpisah, ditinggal kematian oleh kekasih, tetapi musibah yang sebenarnya yang terharamkan dari pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terharamkan dari surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat musibah dari kita sekalian, dan Allah Ta'ala selamatkan kita dari kerugian. Amin. Kerugian akhirat dan kerugian dunia, dan Allah Ta'ala melindungi negeri ini, melindungi bangsa ini dari segala macam musibah dan bala dan bencana. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh memberikan bimbingan bantuannya kepada bangsa Indonesia, kepada para pemimpin-pemimpinnya, kepada para ulamanya, kepada para tokohnya. Dijadikan mereka orang yang bertakwa, yang dibimbing, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang mencintai Islam dan dicintai oleh umat Islam, mencintai Allah, dicintai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma برحمتك يا ربنا يا مولانا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوا على نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini saatnya kuis Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Masya Allah. Saat ini saya akan memanggil jamaah terpilih yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan sebesar 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi ingat, hadiah dipotong pajak ya, Masya Allah. Baik Bapak, silahkan.
Sebelum menjawab pertanyaan dari saya, Bapak izinkan untuk perkenalkan diri dulu kepada pemirsa yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Manan dari Aceh. Oh, Masya Allah, Bapak Abdul Manan dari Aceh. Bapak berarti dari Aceh ya? Dari Aceh. Oh, bagaimana Pak kondisi Aceh? Keluarga saya ini di pengungsian, ada juga yang di rumah. Oh, Masya Allah, kebetulan sekali ya jamaah, ini tepat sekali. Ya, mudah-mudahan hadiahnya nanti bisa berguna untuk Bapak dan juga berkah ya Bapak untuk mengurangi beban daripada musibah yang Allah berikan kepada Bapak dan keluarga. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari saya ya Bapak, udah siap? Insya Allah. Insya Allah, baik. Sebutkan tema besar dari Cahaya Hati, Cahaya Indonesia pada hari ini. Doa bangsa untuk Sumatera. Masya Allah, betul sekali. Doa bangsa untuk Sumatera, 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa ya, dipotong pajak. Masya Allah. Baik Bapak, ini dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Kira-kira Bapak diperuntukkan untuk apa? Insya Allah untuk hal-hal yang baik. Semoga berkah. Amin, insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia.